kita lihat di jadwalnya, itu kan sudah mulai buka tanggal 6 Oktober ya, tanggal 6 Oktober sampai 20 Oktober pendaftarannya. Kalau untuk dokter bagi teman-teman yang non laboratorium itu sebesar 60 juta rupiah, sedangkan untuk teman-teman yang menggunakan laboratorium 75 juta rupiah, itu pagu maksimalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Aldefa Ilhami, channel informatif. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba bahas tentang beasiswa LPDP. Jadi kalau teman-teman sudah melihat di web LPDP atau di akun media sosial LPDP, di Instagram mungkin ya, di Facebook, itu LPDP alhamdulillah sudah membuka penerimaan awardee lagi, yaitunya dengan dua jalur ya, beasiswa pendidik sama beasiswa perguruan tinggi dunia. Nah, di sini kita akan coba bahas apa sih persyaratan ya dari setiap jalur ini. Dan kalau teman-teman sudah lihat ya, kalau kita lihat di jadwalnya, itu kan sudah mulai buka tanggal 6 Oktober ya, tanggal 6 Oktober sampai 20 Oktober pendaftarannya melalui web di LPDP ya. Jadi teman-teman nanti silahkan buat akun dan melengkapi mengupload dari syarat-syarat administratif, karena seleksi pertama adalah administratif. Dan kemudian seleksinya adalah seleksi pertama administrasi ini 21 Oktober sampai 1 November. Jadi hanya nggak sampai 2 mingguan ya teman-teman ya. Jadi hanya 1 mingguan untuk seleksi administratif dan pengumumannya tanggal 2 November. Kemudian seleksi substantif ya, tanggal 4 November sampai 20 November. Dan pengumuman akhirnya 4 Desember. Jadi masih sekarang itu teman-teman masih bisa mempersiapkan diri untuk melengkapi bahan-bahannya untuk bisa mendaftar di jalur ya yang disediakan LPDP saat ini. Oke teman-teman, sekarang coba kita lihat ya, apa sih persyaratan yang masing-masing jalur ini. Jadi jalur beasiswa pendidik sama jalur perguruan tinggi dunia ya. Kalau kita lihat di bookletnya, nah di bookletnya ini, sekarang mungkin kita coba lihat dulu di beasiswa pendidik. Nah, beasiswa pendidik tahun 2020 kalau kita lihat ini untuk program targeted group. Jadi di sini persyaratannya, nah ini adalah untuk guru tetap dan dosen tetap. Nah, jadi teman-teman yang belum memenuhi gitu ya, belum bisa masuk gitu ya di jalur ini. Jadi bukan berarti PNS sama non PNS ya, beda ya. Yang intinya guru tetap sama dosen tetap. Nah, guru tetap di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian beasiswa dosen tetap di bawah perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Jadi teman-teman yang guru itu otomatis teman-teman yang di bawah Kemendikbud. Nah, kalau teman-teman dosen itu bisa dari di bawah Kemenak atau Kemendikbud. Jadi dari PTN atau PTKIN. Oke. Sekarang coba kita lihat untuk persyaratan awalnya. Nah, yang pertama guru tetap di sekolah lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memiliki NUPTK. Jadi persyaratan untuk teman-teman guru yaitu telah memiliki NUPTK ya, sebagai guru tetap, membuktikan guru tetap. Kemudian untuk dosen tetap pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama dibuktikan melalui adanya nomor NIDN, nomor induk dosen nasional. Jadi teman-teman yang memiliki NIDN itu bisa mencoba ya memenuhi untuk syarat awal gitu untuk di jalur beasiswa pendidikan. Nah, di sini kan disediakan ya, ada untuk magister, ada untuk doktoral. Nah, untuk magister jelas itu untuk paling lama studinya 24 bulan atau 2 tahun. Kalau untuk doktor yang single degree 1 gelar itu 36 bulan. Jadi 3 tahun ya maksimal. Tapi untuk doktor jadi bisa diperpanjang selama 2 semester ya, berdasarkan evaluasi dari LPDP.
Nah, di sini nih yang teman-teman harus perhatikan bahwa pendaftar BPI pendidik ini itu wajib sudah memiliki LOE unconditional. Nah, di sini mungkin yang berat ya. Jedanya apa? Maksudnya rentang waktu yang disediakan LPDP cuma 2 minggu kurang lebih, 6 Oktober sampai 20 Oktober. Dan syarat yang harus teman-teman penuhi adalah sudah memiliki LOE unconditional. Artinya menunjukkan bahwa teman-teman tuh sudah lulus tanpa bersyarat ya di kampus tujuan. Jadi teman-teman yang sudah tes kemarin di kampusnya, kemudian sudah memiliki surat keterangan kelulusan dan bisa mencoba di beasiswa ini. Tapi bagi teman-teman yang belum, yang belum memiliki LOE unconditional, sepertinya kayaknya kemungkinan besar belum bisa bergabung ya. Karena saat ini saya kurang tahu juga ya kampus yang sedang open gitu ya, sedang open registration untuk penerima mahasiswa baru. Oke, itu mungkin yang harus kita pahami. Kemudian LPDP itu mengizinkan mulai studinya pada tahun 2021 paling cepat ya. Nah, sekarang coba kita lihat komponennya. Komponen pembiayaan. Nah, biaya yang diberikan oleh LPDP itu cukup banyak ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah ya waktu itu alumni LPDP rasanya tercover ya gitu untuk kebutuhan dan maksudnya kebutuhan di perkuliahan dan sehari-hari. Coba kita bedah biaya yang dibutuhkan, biaya yang diberikan gitu. Pertama biaya pendaftaran, biaya SPP, biaya tunjangan buku, biaya penelitian tes disertasi, biaya seminar internasional, biaya publikasi jurnal internasional. Nah, ini untuk komponen biaya pendidikan. Kalau biaya pendaftaran itu sesuai dengan berapa sih bukti ya, nanti akan dilampirkan slip pembayarannya, itu akan diganti. Biaya SPP itu biasanya langsung otomatis ya, maksudnya nanti akan kolektif per universitas, nanti LPDP akan membayarkan ke univ tersebut. Nah, untuk dalam negeri ya. Kemudian tunjangan buku. Nah, tunjangan buku ini kalau dahulu masih 10 juta per, ini kalau bicara nominal ya. Nah, karena teman-teman yang mendaftar beasiswa ini pasti mikirnya gini juga, berapa sih yang diberikan gitu ya. Wajar-wajar saja ya bagi kita yang mau apply beasiswa, karena kita tuh berpikir realistis juga ya teman-teman ya. Dan LPDP itu sudah sudah memberikan panduan juga. Tapi mungkin bagi teman-teman yang sudah lolos LPDP sudah menerima panduan mekanisme pembayaran. Oke, mungkin saya beritahu juga ya bagi teman-teman yang mau mendaftar, kalau kita berkaca kepada panduan pembayaran sebelumnya untuk tunjangan buku ya. Tunjangan buku coba kita cek. Nanti saya usahakan di video selanjutnya kita bahas biayanya itu persatuan ya. Sekarang coba saya lihat dulu untuk persatuannya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Coba saya cek. Bentar. Nah, di sini ada buku panduan mekanisme pembayaran ya. Jadi kalau kita bedah biaya pendaftaran. Nah, kalau biaya pendaftaran ini tergantung ya teman-teman mendaftar di kampus mana, otomatis biaya pendaftaran beda-beda dong. Nah, jadi itu kondisional ya, arti beda-beda setiap orang. Kemudian biaya SPP tentu juga beda-beda ya, tergantung dari kampusnya mana. Jadi kalau kampusnya misalkan di UPI Bandung kalau pendidikan gitu ya, tentu akan berbeda dengan biaya dari kampus misalkan di UI misalkan, atau di UGM atau yang lain-lain. Nah, kalau untuk beasiswa, untuk tunjangan buku itu sama ya, tunjangan bukunya itu 10 juta rupiah setiap tahun. Kemudian kalau kita bicara tentang bantuan tesis itu untuk dalam negeri gitu ya. Dalam negeri itu pagu maksimalnya sebesar 15 juta, itu yang non laboratorium. Kemudian 25 juta untuk laboratorium. Ya, itu untuk tesis. Jadi teman-teman yang mendaftar di program magister. Kemudian itu dalam negeri ya. Kalau untuk dokter bagi teman-teman yang non laboratorium itu sebesar 60 juta rupiah, sedangkan untuk teman-teman yang menggunakan laboratorium 75 juta rupiah, itu pagu maksimalnya.
Sekarang kalau kita bicara biaya apa lagi ya? Sekarang biaya seminar internasional. Nah, biaya seminar internasional coba kita lihat pembiayaannya. Nah, di sini dikatakan itu 5 juta rupiah kalau seminar internasional diselenggarakan di negara yang sama, di perguruan tinggi tempat studi. Berarti di dalam negeri dong, gitu ya. Kemudian kalau beasiswa internasional di luar negara itu 15 juta rupiah. Di sini ada setiap komponen itu, setiap komponen dijelaskan ya persyaratannya. Nanti coba saya bahas di video selanjutnya secara detail. Kemudian untuk publikasi, nah biaya publikasinya berapa sih yang diberikan? Di biaya publikasi ini kalau nggak salah ya, itu ada sedikit ketentuan ya yang diberikan. Oke, ini dia. Untuk biaya publikasi teman-teman ya, biaya publikasi itu untuk jurnal Q1 ya, Q1 25 juta rupiah, dan jurnal internasional Q2 15 juta rupiah. Jadi jurnal yang diakui adalah terindeks Scopus ya teman-teman, dan bisa dicek di Cimabo JR. Itu dia ya kurang lebih pembiayaan kalau untuk biaya pendidikan. Kalau untuk pendukung transportasi ya tergantung dari biaya tiketnya, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan. Nah, biaya hidup bulanan ini kalau nggak salah ya, coba kita cek ya. Biaya bulanan ini beda-beda ya kalau nggak salah di beberapa tempat gitu. Tapi terakhir itu kalau nggak salah kurang lebih kalau untuk kisaran Bandung Jakarta 4 juta rupiah kalau nggak salah ya. Tapi nanti bisa kita cross check lagi untuk pembiayaan ini. Misalkan dalam negeri, nah di Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung itu 4 juta rupiah. Di kota lain 3.600.000. Nah itu kurang lebih pembiayaan di biaya hidup bulanan. Oke, jadi begitu ya kira-kira terkait dengan komponen pembiayaan dan berapa nominalnya. Jadi terbayangkan kira-kira berapa sih yang diperoleh di LPDP ini. Untuk detailnya insya Allah nanti dibahas di video selanjutnya. Sekarang kita lanjut dulu di persyaratan umum ya. Biasa pendidik jelas warga negara Indonesia. Kalau untuk program magister sudah selesai S1. Untuk program doktoral udah selesai S2. Itu udah umum ya. Kemudian, nah ini dia, kita harus melampirkan surat rekomendasi dari akademisi dan dari atasan kalau kita sudah bekerja. Kemudian kalau yang belum bekerja bisa menggunakan surat rekomendasi 2 akademisi. Oke, ini satu lagi ya, terkait umur. Nah, terkait umur. Kalau teman-teman yang mendaftar magister itu maksimal 40 tahun, kalau yang mendaftar doktoral 47 tahun. Itu per 31 Desember. Jadi ya silakan ukur-ukur diri tanggal berapa lahirnya, kira-kira masih dalam batas umur tersebut nggak gitu. Kemudian apalagi ya yang lebih persyaratan yang perlu dipersiapkan dari awal. Mungkin untuk IPK ya, IPK saya yakin kalau yang mendaftar beasiswa pasti IPK-nya insya Allah memenuhi ya. Untuk magister itu minimal 3 ya dengan skala 4. Kalau untuk doktor itu 3,2 skala 4. Saya yakin kalau yang mau mendaftar beasiswa ini terpenuhi lah ya kalau untuk IPK. Kemudian sertifikat bahasa. Nah ini nih bahasa. Di sertifikat bahasa ini teman-teman harus memenuhi untuk teman-teman magister TOEFL ITP 450. Itu rendah juga ya, 450 cuma ya, 450. Kalau teman-teman yang untuk tujuan doktor itu 500 TOEFL ITP. Jadi TOEFL ITP itu TOEFL yang diterbitkan oleh ITS ya, yang resmi, bukan TOEFL yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga kursus ya, bukan lembaga kursusnya, tapi dari ITS ya, yang biasanya itu memang kerjasama juga untuk kalau kita tesnya di lembaga kursus tertentu. Kemudian cara mendaftarnya gimana? Nah, cara mendaftarnya di beasiswa.lpdp.kemenq.go.id. Ya. Kemudian tahapannya cuma seleksi administratif dan seleksi substantif. Itu kira-kira teman-teman. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan? Ini dia, apa yang harus dipersiapkan? Biodata diri itu online ya, nanti akan diisi online. KTP, ya punya KTP, surat izin dari pimpinan kalau yang dosen tetap, guru tetap ya.
kemudian surat izin dari kepala sekolah kalau yang dari guru, ijazah S1, S2, S1 kalau untuk magister, S2 kalau untuk doktoral ya, beserta transkrip ya yang telah dilegalisir. Kemudian sertifikatnya asli, LOA unconditional yang masih berlaku di perguruan tinggi yang dipilih ya. Jadi waktu kita pilih pasti ada perguruan tingginya, perguruan tinggi yang diterima oleh LPDP di jalur ini. Kemudian ada surat pernyataan, nanti ada formatnya, surat rekomendasi juga ada formatnya. Kemudian personal statement, nah personal statement, kemudian komitmen kembali ke Indonesia. Nah ini harus hati-hati nih kalau teman-teman yang nanti mendaftar di beasiswa perguruan tinggi dunia. Rencana studi untuk magister, proposal penelitian untuk teman-teman doktor. Oke, jadi untuk template-nya teman-teman bisa unduh di web LPDP. Di sana ada sih template-nya. Kemudian untuk rencana studi sih, apa sih komponennya yang harus ada di rencana studi. Begitu juga dengan teman-teman doktor, apa sih komponen yang ada di proposal penelitian. Itu sebanyak 742 prodi diterima di LPDP untuk program doktoral dan program magister. Setelah IPB ada ITB, jadi di ITB ada arsitektur, astronomi, biologi, farmasi, fisika juga.